Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak, yang mana warga negara ini masa kuliah yang ditempuh oleh teman-teman Fakultas Hukum, terutamanya di Universitas Trunojoyo Madura itu sendiri. Mungkin teman-teman itu udah tahu terkait kewarganegaraan itu apa sendiri. Mungkin bisa ajukan tangan. Nanti biar kita materi biar main dengan teman-teman semua. Biar enak jalan materi pada malam hari ini biar enak. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang tahu kewarganegaraan itu apa. Kita hanya punya bersama. Baik, yang saya tahu tentang kewarganegaraan adalah status atau kedudukan seseorang sebagai anggota suatu negara yang memberikan hubungan hukum antara individu dengan negara tersebut. Artinya seseorang yang memiliki kewarganegaraan dan memiliki hak dan kewajiban. Itu aja yang saya tahu. Mohon maaf jika kurang. Kalian barusan itu tidak salah, akan tetapi status dari kewarganegaraan itu sendiri itu ada dua tingkat. Yang pertama status hukum, yang kedua status hak dari kewajiban warga negara itu punya hak timbal balik. Apa itu karena melibatkan hukum dan politik, karena warga negara itu sendiri ketika ada kontestasi politik di negara kita itu kita mesti hak dan kewajiban itu memilih dan memilih siapa mungkin bagi kita. Nah, disitulah makna dari hukum timbal balik status hukum politik dari kewarganegaraan itu sendiri. Dan asas bagi hukum kewarganegaraan itu sendiri ada dua, teman-teman. Asas isu sanionis dan asas isu solis. Asas sanionis itu diantaranya kedudukan atau Pertanyaannya, bagaimana penerapan asas kewarganegaraan mempengaruhi status anak hasil perkawinan campuran di Indonesia? Izin bukan menanggapi, tapi izin bertanya tentang literasi konstitusi. Seberapa penting sih literasi konstitusi untuk kita yang mahasiswa? Apalagi di sini kan banyak, tadi ada dari manajemen, ada yang dari fakultas pendidikan, ada yang dari teknik juga. Seberapa penting literasi konstitusi untuk mahasiswa yang bukan dari fakultas hukum? Terima kasih. Berapa penting literasi konstitusi itu bagi mahasiswa, tentunya bukan hanya bagi fakultas hukum aja. Yang terpenting literasi konstitusi itu kita harus memahami betul dari perubahan perundang-undangan maupun kebijakan-kebijakan internal atau kebijakan publik yang dikenal oleh mahasiswa sekarang itu, salah satunya bidang KUHP. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dari Prodi Manajemen. Saya ingin bertanya tentang bagaimana hubungan antara kewarganegaraan dan identitas nasional. Cukup begitu dari saya. Terima kasih. Seperti yang tadi disampaikan, seperti kita mempunyai KTP itu kan kita juga salah satu identitas sebagai warga negara dan nasional. Ini kita juga dalam bepergian jauh. Dalam bepergian jauh kita juga akan membutuhkan seperti KTP, identitas seperti itu, dan juga paspor. Juga bagaimana kita sebagai warga negaraan dan juga identitas sebagai nasional di dalam negara Indonesia. Kan ada di sana, silahkan bermain dan bawakan cendera mata. 1-5 tahun cepat tak terasa. Segala hal ku bayarkan. Disampaikan kawan kita ada beberapa hak, yakni yang pertama memperoleh pendidikan dan juga hak penyampaian pendapat dan hak mendapatkan perlindungan hukum. Seperti yang kita didapatkan di dalam perkuliahan, kita juga mendapatkan hak. Dan mungkin teman-teman yang kalau kita punya kendaraan, kita wajib membayar pajak maupun tidak punya nanti membeli produk-produk, misalnya beli makanan. Itu kan kalau kita membayar kuris, kita ada pajak adminnya. Jadi apa yang kita lakukan, otomatis kita akan mendapatkan baik, kita sudah mendengarkan dari kedua pemateri kita yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita bisa buka sesi diskusi bersama terkait kewarganegaraan.
supaya kita tahu dan saling memahami apa itu kewarganegaraan. Dalam KUHP yang lama itu dibagi menjadi 5. Yang KUHP yang baru itu dibagi menjadi 8. Salah satunya ditambahkan sebagai penyitaan barang dan pemblokiran untuk mengantisipasi bahwasanya orang tersebut tidak bisa berpindah dari WNA ini. Kenapa? Karena kita itu harus tahu ya, karena ini itu kebutuhan kita sehari-hari sebagai masyarakat kita. Tadi kan sempat dibahas. Dari teman-teman mungkin jawaban dari kakaknya tadi sudah cukup luar biasa. Mungkin ada yang mau menanggapinya, silahkan. Kami di sini membuka diskusinya itu terbuka. Sebagai warga negara adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan, yaitu diantaranya adalah hak sesuatu yang berhak kita terima atau dapatkan sebagai warga negara. Contohnya hak mendapatkan pendidikan, hak memperoleh perlindungan hukum, dan hak untuk mendapat dan hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak memilih dalam pemilu. Kewajiban warga negara yaitu kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau laksanakan sebagai warga negara. Contohnya mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, membayar pajak, menjaga ketertiban dan keamanan, ikut serta dalam membela negara, menghormati hak orang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan.